Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Saya sore ini kembali mengundang sahabat lama saya, Profesor Salim Said. Dan beliau juga di sore ini punya waktu untuk ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrolnya tidak lagi tentang Partai Demokrat seperti yang lalu, tapi soal yang lain lagi. Bung Salim, selamat sore. Selamat sore. Bung Salim, perkembangan sejauh pengamatan saya di nasional akhir-akhir ini, bermunculan manuver-manuver dari orang-orang yang potensial untuk jadi kandidat calon presiden atau jadi kandidat presiden 2024. Kita bisa melihat bagaimana manuvernya Gubernur Jawa Tengah misalnya, Ganjar. Ya. Dan kegiatannya di media sosial yang juga luar biasa. Kita juga bisa lihat Gubernur DKI Anies Baswedan yang sampai ke Jogja, ke Surabaya, walaupun dengan alasan yang jelas, tapi apapun juga terlihat ada kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, tidak di wilayah mereka. Dan puncaknya, selain dari perhatian tertuju kepada gubernur-gubernur sepulau Jawa, menurut saya tidak hanya Anies dan Ganjar, tapi juga ada yang mengatakan bahwa Kofifah pun bisa jadi calon wakil presidennya Anies. Ada yang mengasumsikan begitu. Dan kemudian Ridwan Kamil juga tidak kurang populernya di Jawa Barat. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu, tiba-tiba hari Minggu pekan lalu meledak berita dari Semarang dengan tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar dalam rapat konsolidasi kader PDIP dan diadakan di Semarang, di mana Puan Maharani yang memimpin rapat kader tersebut. Dan Ganjar adalah kader PDIP senior. Dan agak aneh kalau Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah tidak diundang dalam acara tersebut. Sehingga kuat kesan bahwa Ganjar di PDIP tidak dicalonkan atau tidak diinginkan untuk jadi kandidat presiden. Dan tentu saja orang melihat Puan. Ya. Karena Puan hadir di situ dan juga mengkritik Ganjar yang katanya lebih aktif di media sosial dibanding di lapangan. Dan kemudian ada Ketua DPD Jawa Tengah, Bambang Urianto, kalau nggak salah namanya, yang lebih keras lagi mengkritik Ganjar sebagai kepintaran lah dan segala macam. Dan Ganjar sendiri rupanya udah tahu bahwa dia tidak akan diundang, dan dia hari itu di Jakarta dan malah katanya silaturahmi kepada Ibu Mega. Jadi kalau kita sebagai orang luar membacanya, ini agak jelas bahwa pemilu 2024 nanti calon Bu Mega itu adalah Puan. Apakah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden? Bagaimana Bung Salim melihat? Pertama, agak terkejut tapi tidak perlu terkejut melihat peristiwa itu, kejadian itu. Kita semua sudah dengar lama, apakah itu dari dalam PDIP atau orang-orang yang membaca
tren di dalam PDIP yang mengatakan bahwa PDIP Ibu Mega itu akan meneruskan kepemimpinan Terah Soekarno di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Orang menghubungkan ini dengan kegagalan atau ketidakberhasilan Megawati menjadi presiden 5 tahun yang lalu. Pada putaran pertama terpilihnya Jokowi itu karena perhitungan bahwa waktu itu kalau Ibu Mega maju, kemungkinan dia dikalahkan oleh Prabowo. Iya, dan itu juga saya sampaikan ke Ibu Mega melalui Rini Sumarno. Iya, jadi Ibu Mega terampil, waktu itu beliau sangat terampil, beliau tidak maju, tapi mendukung orang yang populer waktu itu untuk jadi presiden, yakni Jokowi. Meskipun Jokowi sebenarnya bukan kader PDIP. Iya. Ya. Di kemudian hari memang diakui beliau sebagai petugas partai. Tapi petugas partai itu tidak harus mempersyaratkan sang petugas itu kader partai. Tapi bagaimanapun orang tahu bahwa Jokowi itu didukung oleh Ibu Mega. Oke. Nah, sekarang akan ada pemilihan presiden lagi. Sangat masuk akal kalau Ibu Mega akan mencalonkan anaknya yang Terah Bung Karno. Oke. Yang jadi soal adalah bagaimana nanti perkembangannya. Apakah pada saat pemilihan akan diadakan bisa Ibu Puan Maharani bisa meyakinkan dan Ibu Mega berhasil diyakinkan bahwa calon beliau itu bisa mengungguli calon-calon yang lain. Karena ini kan perkembangan masih jalan. Kita tidak tahu siapa aja dan pasangan siapa saja yang akan maju menjadi calon presiden, wakil presiden yang akan berhadapan pada pemilu yang akan datang. Pilpres yang akan datang. Iya. Ya, dugaan yang kuat bahwa yang akan datang dari Bu Mega calon adalah Prabowo karena dia dalam survei dia masih teratas. Kemudian wakilnya Puan Maharani. Apakah ada kemungkinan begitu? Ya, itu membuat saya berpikir-pikir apakah Ibu Mega mau menerima kenyataan politik bahwa Puan Maharani hanya pantas dicalonkan menjadi wakil presiden. Saya agak ragu apakah Ibu Mega mau melakukan hal itu, mengorbitkan putrinya Terah Bung Karno untuk hanya menjadi wakil presiden. Tetapi dalam politik itu kan ada yang disebut real politik. Ketika Ibu Mega menerima dan mencalonkan Jokowi, beliau menerima kenyataan real politik. Iya. Oke. Paling tidak beliau berhasil mencegah Prabowo menjadi presiden. Iya. Untuk itu beliau dukung Jokowi dan berhasil. Kalkulasi Ibu Mega berhasil benar bahwa Jokowi bisa menang dan memang menang. Nah, masalah yang kita hadapi pada Pilpres yang akan datang, seandainya menjelang Pilpres itu ada keraguan dari Ibu Mega bahwa putrinya Ibu Puan itu tidak mungkin menjadi presiden, mungkin karena survei atau apa, apakah beliau mau menerima putrinya hanya menjadi wakil presiden dan membiarkan Prabowo menjadi presiden? Itu satu pertanyaan. Jangan lupa pada saat itu nanti kemungkinan ada pasangan-pasangan lain yang akan bertarung. Oke. Nah, kita lihat perkembangannya. Sehingga sekarang boleh orang menduga-duga, tapi saya kira
Kalau kita mau realistis, kita lihat perkembangan itu nanti menjelang pemilihan presiden. Masih ada nggak kemungkinan kader PDIP yang lain seperti Ganjar misalnya? Kalau misalnya Ganjar ternyata popularitasnya semakin meningkat, elektabilitasnya semakin tinggi, masih ada nggak kemungkinan Bu Mega merestui? Iya, memilih real yang ada, yaitu Ganjar. Saya kira ya itulah politik, dan menurut saya pengalaman memilih Jokowi menggantikan beliau menjadi calon presiden menghadapi Prabowo menunjukkan bahwa Ibu Mega itu cukup realistis. Oke? Ya. Sehingga kalau kenyataan di lapangan menunjukkan suara Ibu Puan itu tidak memberikan janji kepada Ibu Mega bahwa beliau akan bisa menjadi presiden, ya, akan terpilih jadi presiden, sementara Ganjar itu potensinya lebih besar, saya kira Ibu Mega tidak harga mati. Beliau politisi, dan sebagai politikus beliau punya kalkulasi-kalkulasi dan tidak melepaskan kesempatan kepada orang lain, kekuatan lain, dengan mengorbankan kader-kader PDIP. Jadi mungkin saja. Tapi begini, kalau yang diusung yang real jatahnya nanti Ganjar, tentu saja agak tertutup jalan Puan akan jadi wakil presiden. Karena dua-dua PDIP jadi. Tapi kalau dia pilih misalnya Prabowo dan kesempatan Puan jadi wakil presiden, terbuka lebar. Ya itu tadi. Ibu Mega ini menghadapi beberapa persoalan, ya. Pertama, masyarakat mengetahui Ibu Mega itu mempunyai potensi calon Puan. Ini kalau kita bicara terah Soekarno, maka juga ada putra beliau namanya Prananda. Ini juga persoalan pertama Ibu Mega. Siapa yang beliau dukung, beliau pilih untuk mewakili PDIP sebagai calon presiden. Yang kita harus pikirkan dulu, Ibu Mega itu akan memikirkan calon presiden baru ketika kepepet, maka pilihan kedua adalah terima jadi wakil presiden. Nah, ini dua keturunan beliau ini, beliau harus pilih nanti. Jadi itu masih satu soal yang belum jelas bagi kita, apakah Prananda, apakah Puan. Oke. Yang berikutnya persoalan itu tadi yang Anda katakan itu. Apakah Ibu Mega menerima terah Soekarno menjadi hanya wakil presiden? Oke. Itu semua sekarang belum bisa dijawab. Jadi kita hipotesa saja. Iya. Kita tidak bisa jawab karena perkembangan akan jalan terus. Politik itu bisa satu kejadian kecil mempengaruhi pendapat umum. Yang mungkin kita tidak bayangkan apa yang akan terjadi, bagaimana bentuknya dan bagaimana pengaruhnya kepada opini publik. Oleh sebab itu, yang terbaik menurut saya, para calon ini menjaga baik-baik namanya, berusaha memperkuat dukungannya, sehingga pada saat pemilihan nanti, atau paling sedikit pada saat pencalonan nanti, itu orang sudah punya gambaran potensi masing-masing orang yang mau bertarung menjadi presiden. Kalau Bung Salim lihat sekarang ini selintas, yang muncul itu nama-nama kan selain dari Ganjar dan Puan tadi, atau Prabowo di satu pihak, tapi di pihak lain ada calon-calon lain juga. Misalnya gubernur-gubernur lain di Pulau Jawa ini, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan, bisa juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Yakopipa mungkin kalaupun untuk jadi calon wapres cukup layak juga.
bagaimana Bung Salim melihat calon-calon ini? Potensialnya sejauh mana, kemungkinannya maju jadi calon presiden juga sejauh mana yang Bung Salim lihat? Oke, rata-rata nama yang Anda sebutkan itu potensinya bagus. Ganjar itu populer, disenangi orang, dan banyak mendatangi masyarakat secara fisik maupun lewat media sosial. Ibu Khofifah itu juga lebih kurang punya potensi seperti itu. Juga Gubernur Jawa Barat. Jadi sebenarnya para calon aspiran presiden dan wakil presiden itu harus bertarung kuat untuk memenangkan dukungan publik. Nah, itu tantangan mereka sekarang. Tidak cukup dengan mengatakan dia calon dari ini, dari itu. Sebab itu masih akan berubah nanti. Begitu saya kira persoalannya. Lah, di tengah soal tadi Ganjar dan Puan tadi di Semarang, ini juga ada indikasi lain bahwa ada usaha untuk menjatuhkan Ganjar, bukan Ganjar, calon-calon yang lain ini. ya. Tiba-tiba Anies diisukan dapat rumah mewah di Bekasi sana. Kemudian walaupun Anies sendiri minta supaya itu diinvestigasi aja oleh sebuah wartawan yang ada. Rumah siapa itu? Ya. Kemudian Kopipa misalnya disandungkan dengan kerumunan dia ulang tahun. Ya. Dan kemudian juga siapa namanya? Ya Ganjar yang tadi. Ya. Bung Salim melihat apa ini dalam udah sampai ke pertempuran untuk jadi calon presiden itu enggak? Ya, dikatakan pertempuran mungkin terlalu cepat. Tapi ini adalah proses untuk mendapatkan dukungan lewat opini publik. Itu yang saya bilang tadi. Makanya para calon ini, orang yang punya aspirasi mau jadi presiden atau wakil presiden, itu harus berhati-hati jangan tersandung isu-isu yang belum tentu benar. Misalnya, saya sangat sedih kenapa Ibu Khofifah itu bikin ulang tahun yang tidak mungkin bukan beliau yang mengajak orang-orang datang, tapi karena beliau dicintai rakyat, disenangi orang datang, dan itu melebihi orang-orang yang menurut aturan pemberantasan COVID itu melebihi sehingga harus berurusan dengan aparat keamanan. Mestinya beliau mencegah itu terjadi. Artinya kalau bisa jangan mengadakan ulang tahun yang tidak bisa dikontrol orang-orang yang hadir. Sebab itu memungkinkan dan sudah terbukti memungkinkan itu menjadi soal yang diadukan kepada kepolisian atau apa begitu. Nah, itu yang harus dicegah. Sebab itu adalah sandungan-sandungan kecil yang mungkin tidak diduga, tapi itu bisa berpengaruh kepada opini publik. Kalau bisa atau sedapat mungkin calon-calon atau orang yang punya aspirasi, rencana, keinginan mau jadi presiden atau wakil presiden, berusaha jangan sampai timbul cacat kecil. Sehingga itu merusak opini publik terhadap calon-calon itu. Karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka sama calon itu untuk menjatuhkan. Pastilah itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Orang saling mengintip, apa salahnya dia? Di blow up. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Kalau memang tidak punya ambisi jadi presiden, ya wes gak apa-apa. Saya tahu tidak akan dipenjara ini. Ya sudah. Tapi kalau Anda punya ambisi, jaga baik-baik nama Anda. Jangan salah melangkah sebab langkah yang salah itu
pasti akan dimanfaatkan lawan-lawan atau potensi lawan politik Anda. Baik, sekarang bagaimana dengan kemungkinan munculnya calon di luar yang kita ngomongin tadi? Misalnya muncul, ya mungkin Pak Jokowi malah yang didukung dia bukan yang kita sebut tadi, tapi dia lebih dukung misalnya Erlangga gitu, Iya. atau Erick Thohir. Iya. Jadi kemungkinan ini bagaimana? Kemungkinan itu ada. Ini politik itu kayak bisnis. Jadi saya dengan Anda, belum tentu saya mencintai Anda, tapi karena saya dapat untung kalau berbisnis dengan Anda, saya berbisnis dengan Anda. Politik is bisnis. Jadi makanya orang itu semua yang punya harapan, ambisi jadi presiden atau wakil presiden harus mempertinggi mutunya. Bukan mutunya ya, nilainya di mata masyarakat, sehingga orang yang mau mencalonkan dia punya alasan untuk mencalonkan dia. Sebab mencalonkan orang yang tidak laku itu kan sia-sia. Itu kira-kira pelajaran yang harus kita pilih dalam menghadapi pemilihan presiden nanti. Ya, kalau saya mungkin mirip dengan Bung Salim. Dari PDIP sangat yakin bahwa Ibu Mega akan all out untuk, soalnya udah 2024, beliau pun udah cukup tua untuk ada regenerasi atau tongkat estafet lah di Trust Soekarno. Jadi kalau saya melihatnya, apa mungkin misalnya Presiden Jokowi berani mencalonkan orang lain kalau Bu Mega all out untuk Puan? Ya kembali lagi, tidak ada, ini selalu kita dengar dari kita muda dulu. Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Dalam politik? Dalam politik. Pada saat tertentu orang mengambil keputusan mana yang menguntungkan. Sudah itu kalau kecewa tidak menguntungkan satu orang, nanti kan bisa minta maaf dan mengatakan this is politics, begitu. Jadi jangan ada harga mati lah sekarang ini. Baik, ya saya melihat itu kenapa kan sempat juga ramai bahwa ada gagasan presiden 3 periode. Ya. Dan saya yakin sekali Ibu Mega nggak setuju itu. Ya. Dan ternyata juga akhirnya Pak Jokowi pun menolak kan. Ya. Dan padam untuk gagasan tersebut. Artinya ini semua dalam hipotesa saya ada kaitan-kaitannya. Bung Salim setuju? Iyalah, ini kan dinamika politik itu kan dinamis. Oke. Kepentingan saya dengan Anda hari ini bisa berbeda besok. Bisa berbeda lusa. Karena ini perkembangan terus. Saya mau kasih satu cerita pada Anda. Saya beberapa hari lalu ketemu beberapa teman. Dan mereka bilang mereka mulai mencari-cari kemungkinan mendapatkan calon presiden tidak dari partai-partai. Kita cari orang yang baik. Kita kampanyekan, kita dukung. Saya setuju aja dengan gagasan itu. Cuman sebagai ilmuwan politik, saya mengatakan nampaknya itu sangat tidak mudah. Kalau Anda mau coba silakan. Bisa saja itu berhasil. Kalau orang-orang udah putus asa, mana ini calon yang benar? Kita pilih aja sih ini bukan calon. Gitu. Saya nggak mau sebutkan nama yang mereka sebut-sebut di dalam diskusi kecil itu. Tapi ada pemikiran mendapatkan calon-calon presiden yang menurut perhitungan mereka tidak perlu dari partai politik. Dan ini memang problemnya. Karena yang mendukung mencalonkan kan partai politik. Oke. Tapi kemungkinan adanya pemikiran lain, calon lain itu tetap ada. Cuman akan berhasil apa tidak, wallahu alam. Ya mungkin maksudnya seperti Pak Jokowi tahun 2014. Ya bisa. Dari luar tapi didukung oleh partai politik. Bisa. Itu dinamis sekali. Dan kita ini kan sejak reformasi
sudah punya pengalaman, tidak lagi takut menyebut calon presiden. Dulu kan takut. Sehingga ada lelucon yang mengatakan, mungkin masuk di email Anda juga, di Amerika berapa jam setelah pemilihan umum diketahui presiden terpilih. Di negeri ini begini, negeri ini begini. Kalau di Indonesia sudah tahu sebelum pemilihan presiden. Sebelum mencoblos. Sebelum mencoblos. Itu kan tidak lagi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Baik, Mas Salim. Satu lagi perkembangan yang menarik bagi saya di tanah air ini. Ya. Konflik Israel dan Palestina. Ya. Ini kan bukan sekali. Ya. Bahkan perang besar dengan negara-negara Arab juga pernah terjadi 67. Tapi selama ini seluruh eksponen yang ada di negara ini bersatu mengutuk Israel. Tapi kali ini tiba-tiba ada yang justru membela Israel. Ada yang menganggap tidak urusan kita, tapi ada juga yang nyata-nyata membela Israel. Ya. Ini apakah gara-gara kita memang terbelah sekarang ini dibandingkan dulu? Ya. Atau fenomena apa dari politik ini? Saya kira ini satu bukti bahwa makin lama makin sedikit apa sih ada istilah politiknya itu. Barang tabu ya, yang dulu kan tidak berani orang karena sikap pemerintah tegas pro Palestina. Oke. Sekarang juga tegas. Pak Jokowi kan keras ngomongnya. Ya. Tapi karena masyarakat sekarang lebih terbuka, orang mempunyai kesempatan menyatakan pendapatnya. Ya, pro Israel misalnya. Oke. Itu satu soal. Kedua, yang menarik juga adalah bahwa dukungan kepada Israel itu historis, ideologis sudah jadi sikap pemerintah Indonesia. Sikap itu ditanamkan oleh Bung Karno. Sikap pro Palestina. Pro Palestina itu Bung Karno. Oke. Dan itu diamini oleh rakyat Indonesia. Kita selalu mendukung Palestina. Yang kedua, para ahli tata negara mengatakan bahwa undang-undang dasar kita pembukaannya itu konsekuensinya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi kan undang-undang itu kan bisa, undang-undang dasar itu bisa saja kan terjadi debat penafsiran. Oke. Jadi itu mungkin alasan orang-orang yang punya pendapat lain. Bahwa kita tuh nggak usah mikirin Palestina. Kita mikirin negeri kita saja. Tapi orang-orang yang membaca undang-undang dasar mengatakan itu amanah undang-undang dasar untuk membela Palestina. Karena Palestina itu dijajah, dizalimi oleh Israel. Ini soal tafsiran. The fact bahwa tafsiran bisa muncul begitu, itu menunjukkan sebenarnya tanda-tanda makin bebasnya kita berpendapat di Indonesia. Itu salah satu tafsiran saya. Bukan karena kita terbelah. Nah, itu yang saya takutkan. Saya takutkan itu bahwa sejak pemilihan gubernur DKI yang dimenangkan Anies dan Ahok dihukum gara-gara penistaan agama, masyarakat kita kayaknya terbelah antara yang Islam dan yang sekuler atau apa namanya begitu. Yang menurut saya itu dicari-cari saja. Sebab Anies itu menjadi gubernur bukan dipilih oleh orang Islam saja kan. Dia dipilih oleh banyak mayoritas penduduk Jakarta. Jadi ini bukan soal Islam dan non-Islam. Nah, yang saya takutkan orang yang membicarakan persoalan Palestina dengan Israel itu mengacaukan dan menganggap bahwa Palestina dengan Israel itu persoalannya itu persoalan agama. Islam lawan Yahudi. Padahal itu sama sekali tidak seperti itu. Nah,
salah baca itu karena kebanyakan yang ribut membela Palestina dan orang Indonesia kan mayoritas Islam adalah orang Islam. Terutama ada kasus Masjidil Aqsa, kota suci pertama Islam, tempat Nabi Muhammad melakukan perjalanan ketemu Tuhan di Sidratul Muntaha. Jadi dan Yerusalem itu, Aqsa itu adalah arah sholat pertama orang Islam. Sebelum ada perintah dari Tuhan mengalihkan arah sholat ke Ka'bah di Mekah gitu. Nah, jadi bagi orang Islam itu memang lebih istimewa. Nah, kalau itu diidentifikasi sebagai ini kepentingan orang Islam saja, kita nggak usah ikut-ikut. Itu orang itu tidak mengerti atau membaca tidak dengan saksama Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Akibatnya ini menambah perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita cegah. Dan dalam salah satu wawancara saya pernah katakan menyerukan kepada elit kita supaya pemilihan presiden jangan menggunakan yang 20% itu apa namanya? Threshold. Sebab itu sudah membuktikan threshold 20% itu memecah bangsa Indonesia. Dan perpecahan itu bisa berlarat-larat dan membahayakan persatuan Indonesia. Kenapa? Saya selalu ingatkan Indonesia ini negeri baru. Konsep Indonesia itu yang kita kembangkan menjadi NKRI sekarang adalah konsep dekade kedua abad 20. Itu yang menyebabkan kenapa Syarikat Islam itu, organisasi massal pertama di Indonesia, itu dasarnya bukan Indonesia. Karena gak ada konsep Indonesia waktu itu. Konsep Indonesia itu setelah teman-teman Bung Hatta di Belanda melakukan maklumat apa-apa dan menyebut Indonesia, ya, dan identify wilayah Nusantara ini sebagai Indonesia. Kata Indonesia sudah ada sebelumnya, tapi itu disebutkan sebagai dipakai untuk nama wilayah, nama etnografi, ya, geografi, bukan nama bangsa. Setelah gerakan Bung Hatta 4 tahun sebelum Sumpah Pemuda, ya, maka lahirlah konsep Indonesia, bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi itu barang baru, dan barang baru ini pun diteror oleh Belanda, ya, sehingga setelah Sumpah Pemuda itu masih Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir diasingkan oleh Belanda karena Belanda melarang konsep Indonesia dikembangkan. Konsep itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk kepentingan Jepang. Tapi orang Indonesia mendapat keuntungan dari kebijaksanaan Jepang. Karena Jepanglah yang membuat kita, memberikan kesempatan kita untuk mempunyai peta tentara yang jadi modal kita setelah proklamasi. Jepang yang membolehkan kita berbahasa Indonesia. Jepang membolehkan Bung Karno kampanye untuk Indonesia. Sejak itu dan itu yang mempersiapkan kita untuk proklamasi kemerdekaan tahun 45. Nah, jadi kesimpulan saya adalah kita telah berhasil bersatu, berjuang, berdarah-darah untuk memerdekakan Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah proses yang singkat itu telah membuat kita menjadi satu bangsa yang bersatu dari dalam, bukan bersatu karena melawan Belanda? Itu yang saya cemaskan. Jadi kalau kita anggap itu gampang, ya kita akan ribut. Oh, barang baru kok. Konsep Indonesia itu baru, bangsa Indonesia itu baru. Kalau nggak jaga baik-baik, maka ya negeri ini gampang berantakan. Itu sebabnya selalu saya bilang, jangan teriak-teriak NKRI harga mati. NKRI harga hidup. So, dinamika barang yang kita persatukan ini itu memerlukan kerja keras menjaganya jangan berantakan. Begitu kira-kira. Ini menarik.
Jadi nasihatnya Bung Salim untuk bangsa ini apa? Supaya tidak terjadi perpecahan tadi. Pertama kita harus mempunyai elit politik, ya, para presiden, wakil presiden, para pemimpin partai politik, pemimpin politik menyadari itu dan belajar sejarah. Ini barang baru. Kalau tidak dijaga dengan baik, ia akan berantakan. Bisa jadi Yugoslavia. Yugoslavia, lihat Uni Soviet. Uni Soviet itu, saya kan pernah jadi duta besar di Ceko. Ceko itu negara komunis tadinya. Tapi ketika tembok Berlin runtuh dan tembok Berlin runtuh tidak ada satu peluru pun ditembakkan. Bubar sendiri. Ya. Jadi Ceko berubah tidak jadi komunis lagi, bahkan bergabung dengan Uni Eropa. Bergabung dengan NATO. Hilang aja itu komunis. Kemana itu komunis? Gak ada. Saya bicara banyak. Satu kali saya hadir pada rapat dengan para politisi Ceko. Ada ketua, saya ketemu ketua partai komunis. Udah tua orangnya. Saya bilang, partai Anda masih ada? Masih deh lah. Anggotanya siapa? Ya orang-orang tua semua. Orang-orang muda tidak tertarik lagi. Mereka mengenang masa komunis itu dengan cara yang menyedihkan. Misalnya mereka bilang, itu kita makan pisang impor dari Latin Amerika. Itu kalau menjelang Natal saja ada pisang dijual. Kalau nggak ada pisang, mereka nggak menikmati pisang. Satu kali mereka mau minum kopi, nggak ada kopi. Jadi ini cerita orang Indonesia yang sudah lama di sana. Maka tepung terigu itu digoreng sampai hangus, disiram air panas, itulah kopi yang mereka minum. Dia bilang generasi sekarang itu nggak menikmati itu lagi. Kami menikmati penderitaan itu dan mereka nggak mau kembali lagi. Iya, makanya mereka nggak mau jadi komunis lagi. Itulah. Baik, Bung Salim, terima kasih sudah hadir sore ini di Karni Ilyas Club. Kita akan ketemu lagi di Karni Ilyas Club yang akan datang.